Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-6 di mata kuliah Web Teknologi 2. Untuk materi yang nantinya akan saya bahas adalah konfigurasi dasar AngularJS. AngularJS itu sendiri merupakan salah satu framework yang nantinya bisa kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web yang memang sifatnya ditujukan untuk pengembangan aplikasi website bersifat dinamis. Ini salah satu tujuan dari kita mengembangkan aplikasi dengan menggunakan AngularJS. Materi yang nantinya akan kita diskusikan di materi pertemuan ke-6 ini, mulai dari kita akan bahas tentang konsep dari AngularJS, berikutnya arsitektur dari AngularJS, komponen yang ada di framework AngularJS, berikutnya ada fitur-fitur yang ada di AngularJS. Nah, selanjutnya nanti bagaimana cara melakukan instalasi dan konfigurasi dasar menggunakan framework AngularJS. Oke, kalau berbicara tentang istilah AngularJS sebenarnya sangat familiar bagi siapa? Bagi orang yang berkecimpung di bidang pengembangan software, terutama pengembangan software yang arahnya ke pembuatan aplikasi berbasis web. Cuman untuk masyarakat yang nggak berkecimpung di dunia software, mereka pasti bertanya-tanya tentang apa itu AngularJS. Ini salah satunya. Sederhananya AngularJS itu sendiri merupakan salah satu framework yang ada di JavaScript, salah satu framework JavaScript populer yang digunakan developer untuk membangun website yang sifatnya dinamis. Ini kalau berbicara tentang AngularJS itu sendiri. Sama seperti framework-framework yang lainnya yang bisa kalian kembangkan, contohnya seperti framework yang sebelumnya ada CI, CodeIgniter, Laravel, atau Y, dan yang lain-lainnya. Oke, AngularJS adalah kerangka pemrograman front-end untuk JavaScript yang dikembangkan oleh Google. Jadi AngularJS itu sendiri dikembangkan oleh pabrikan dari Google, makanya banyak yang berminat untuk menggunakan framework itu sendiri. AngularJS adalah kerangka pemrograman struktural untuk mendapatkan web app yang dinamis. Ini salah satunya tujuan dari menggunakan framework AngularJS itu sendiri. Hal ini memungkinkan menggunakan HTML sebagai bahasa template serta memperluas sintak HTML sehingga seluruh komponen dalam aplikasi yang tengah dibangun bisa diekspresikan secara jelas dan ringkas. Ini tujuan dari AngularJS itu sendiri. Untuk eksplorasi, untuk memperluas sintak dari HTML yang sudah kita pelajari, supaya nanti aplikasi yang kita gunakan, aplikasi yang kita buat, terutama untuk pengembangan aplikasi berbasis web lebih dinamis. Ini salah satu tujuannya. Selain itu, proses coding dilakukan langsung di browser, sehingga sangat sesuai dengan teknologi server apapun. Ini keunggulan kalau berbicara tentang AngularJS. Aplikasi ini atau framework ini sebenarnya dikembangkan tahun 2009 oleh tim ahli dari Google, Misko Havery, dan Adam Abram. Kemudian resmi dirilis tahun 2012. Jadi sebenarnya belum sampai 10 tahun sih sebenarnya framework AngularJS itu sendiri. Sebenarnya pada tahun 2010 aplikasi ini hanya difokuskan untuk mengubah dokumen berbasis HTML menjadi konten dinamis. Awalnya kalau berbicara tentang framework Angular itu sendiri, awalnya hanya digunakan untuk mengubah dokumen berbasis HTML menjadi konten yang lebih dinamis. Kenapa? Karena sebelum kehadirannya HTML masih bersifat statis. Artinya pengguna tidak bisa mengubah antarmuka pada halaman HTML di masa itu. Kayak di sinilah aplikasi buatan tim Google ini hadir memberikan kemudahan dalam menciptakan konten yang dinamis. Kayak aplikasi ini bersifat open source sehingga bisa diakses oleh siapa saja. Ini keunggulan dari AngularJS. Jadi sifatnya open source, jadi bisa dikembangkan lagi oleh banyak developer yang nantinya tertarik mengembangkan open source itu sendiri. Bahkan ada ribuan developer piranti lunak profesional yang menggunakannya. Banyak developer web yang menggunakan framework ini terutama untuk mengembangkan aplikasi berbasis web yang lebih dinamis.
Metodenya sendiri menggunakan hampir sama seperti framework-framework yang lainnya, ada model, view, dan kontrol. Oke, metode tersebut memungkinkan pengguna membangun aplikasi tanpa perlu menulis ribuan kode secara manual. Kenapa? Karena sudah disiapkan. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh si developer tersebut. Selanjutnya arsitektur dari AngularJS. Produk Google ini sekali lagi menggunakan metode MVC, yaitu model, view, dan controller. Oke, model itu apa? Data yang tersedia untuk diproses. Kalau berbicara tentang model, selanjutnya view, isi dari HTML yang nantinya akan ditampilkan pada halaman website. Sedangkan controller itu sendiri seperti fungsi yang ada di JavaScript, yang akan digunakan untuk menampilkan data atau model dalam tampilan HTML atau view-nya nantinya. Oke, sederhananya seperti ini. AngularJS menyatukan JavaScript dan HTML. Ini sederhana dari arsitektur AngularJS itu sendiri. Selanjutnya, JavaScript menerima inputan user dan mengirimkannya ke AngularJS. AngularJS menggunakan input untuk modifikasi di HTML. Ini kalau berbicara tentang arsitektur dari AngularJS itu sendiri. Selanjutnya ada 3 komponen utama dari kerangka aplikasi buatan Google ini yang nantinya akan banyak kita gunakan, terutama di source code nantinya. Ada ng-app, arahan dan link ini mendefinisikan aplikasi ke HTML. Jadi ini arahan atau link yang mendefinisikan aplikasi ke HTML. Selanjutnya ada ng-model, ini mendefinisikan aplikasi ke input kontrol HTML. Selanjutnya ada ng-bin, mendefinisikan link ini mendefinisikan aplikasi ke tag HTML. Kalau yang ng-app lebih ke aplikasi HTML-nya, kalau ng-model lebih ke aplikasi input kontrol HTML, sedangkan ng-bin lebih ke aplikasi ke tag HTML-nya. Fitur-fitur yang ditawarkan cukup banyak yang ditawarkan dari AngularJS itu sendiri. Fitur merupakan komponen yang membuat seseorang menyukai atau tidak menyukai aplikasi ini. Untuk fitur sendiri terdapat 2 bagian, yaitu fitur secara umum, yang kedua ada fitur utama yang dimiliki oleh AngularJS itu sendiri. Kayak fitur umumnya contohnya kalau berbicara tentang AngularJS merupakan kerangka dengan basis JavaScript yang biasa digunakan untuk membuat rich internet application. Nanti pembahasan dari RIA akan dibahas setelah ini. Aplikasi ini memungkinkan developer menulis aplikasi pada sisi klien menggunakan JavaScript dengan menggunakan metode model, view, dan controller. Fitur ini menghasilkan tampilan kode program yang bersih atau yang biasa disebut dengan clean code. Walaupun dikembangkan oleh tim Google, nyatanya aplikasi open source berbasis web ini juga dapat dijalankan melalui browser lain selain Google Chrome. Oke, meskipun contohnya tim pengembangnya dari Google contohnya, tapi sebenarnya browser yang bisa kalian gunakan tidak harus menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan browser yang lainnya, makanya sifatnya open source. Selanjutnya ada banyak fitur utama yang ada di JavaScript, mulai dari data binding. Data binding itu apa? Melakukan sinkronisasi data antara komponen model, view secara otomatis. Selanjutnya skopnya, objek yang mengacu pada model yang berfungsi sebagai penghubung antara controller dan view. Selanjutnya ada controller juga yang kumpulan fungsi JavaScript yang terkait dalam lingkup tertentu. Oke, selanjutnya services-nya memungkinkan pengguna menggunakan built-in service seperti contohnya $HTTP untuk mengembangkan sebuah XML HTTP request. Fitur ini merupakan objek tunggal yang hanya bisa dipakai sekali. Berikutnya ada fitur filter untuk memilih item dari sebuah array. Selanjutnya ada direktif, memungkinkan developer menciptakan elemen DOM, dokumen objek model seperti contohnya atribut, elemen, dan CSS, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya template, tampilan yang dibubuhi informasi dari controller dan model. Fitur ini memungkinkan pengguna menampilkan beberapa view dalam satu halaman dengan partial atau file tunggal seperti index.html. Berikutnya routing, memungkinkan pengguna memindahkan halaman. Oke, selanjutnya fitur ke-9, model view whatever. Aplikasi ini tidak menerapkan metode MVC secara umum, tapi lebih secara tradisional. Artinya tampilan yang dipakai dalam aplikasi ini lebih dekat dengan MVVM, model, view, dan model. Oke, selanjutnya deep linking memungkinkan pengguna menuliskan kode yang
membuat aplikasi bisa ditandai dari URL, menampilkan halaman terakhir yang nantinya bisa diakses. Berikutnya, fitur ke-11 ada dependency injection. Maksudnya apa? Teknik yang digunakan untuk mengurangi sambungan antara keragaman beragam komponen dalam sebuah aplikasi. Kayak selanjutnya ada Rich Internet Application, teknologi yang memungkinkan suatu web aplikasi berfungsi seperti aplikasi multimedia pada aplikasi desktop. Teknologi ini memberikan pengunjung akses ke berbagai jaringan web lainnya. Ini kalau berbicara tentang Rich Internet Application. Dengan RIA itu sendiri, pengalaman menggunakan aplikasi menjadi lebih dinamis. Karena pengunjung tidak harus menunggu halaman di-refresh, tetapi langsung mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke, ada beberapa alasan kenapa menggunakan, ada pertanyaan, salah satunya mengapa menggunakan AngularJS. Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, dinaungi oleh Google salah satunya. Sama seperti Android berarti ya. Data binding dua arah. Berikutnya arsitektur MVVM model, view model. Selanjutnya menggunakan TypeScript. Berikutnya bisa digunakan di jaringan yang tidak stabil. Performa server lebih baik. Berikutnya manipulasi dokumen objek model. Router yang baik. Selanjutnya support Ionic antara plafon untuk Android dan iOS pun bisa. Penggunaan template HTML sederhana. Ini keunggulan mengapa menggunakan AngularJS. Ini beberapa alasan sekali lagi kenapa kita menggunakan AngularJS itu sendiri. Oke, untuk instalasi AngularJS kita bisa membuka dari website resminya di angularjs.org dan klik download AngularJS. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Sambil saya buka. angularjs.org. Oke, kurang lebih seperti ini nih tampilannya. Oke, kita buka angularjs.org, selanjutnya tinggal kita klik download AngularJS. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di sini ada beberapa di build di sini ada manifest, uncompress dan zip. Manifest di sini biasanya digunakan di fase production. Berikutnya ada uncompress di sini biasanya digunakan di fase development biasanya. Oke, selanjutnya yang akan kita pilih, kita bisa menggunakan zip, baru selanjutnya nanti tinggal kita download. Ini yang nantinya akan kita lakukan. Jadi kita pilih kita klik yang zip. Oke, sebentar saya buka. Nah, kita klik yang zip. Klik zip, baru nanti tinggal kita klik download. Nah, kita simpan contohnya di save file. Oke, ini lumayan agak cepat dan memang tidak terlalu berat sih sebenarnya. Oke, kurang lebih kalau kita buka ya seperti ini. Oke, kita buka contohnya seperti ini. Kita buka di folder download. Oke, kita refresh, kita ekstrak contohnya AngularJS-nya. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini nih untuk yang AngularJS-nya itu sendiri. Oke, ini contohnya. Dari AngularJS itu sendiri nanti akan ada beberapa file berikut folder. Ada Angular, ada angular.min.js sih sebenarnya sih. Selanjutnya sampai nanti ada version dan yang lain-lainnya. Ada Angular Touch, ada Angular Root, dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih kalau berbicara tentang yang ada di AngularJS itu, yang ada di Angular 1.8.2. Oke, secara garis besar kalau berbicara tentang Angular, ada 3 file yang nantinya akan digunakan. Yang pertama ada Angular atau file AngularJS-nya. Yang kedua ada angular.min.js. Sebenarnya sama seperti Angular, file Angular yang pada umumnya. Namun sudah dihilangkan karakter yang kurang berguna seperti spasi, enter, dan yang lain-lainnya. Terakhir ada yang namanya Angular Root. Digunakan saat memateri nanti routing. Ini yang nantinya akan kita gunakan. Oke, selanjutnya latihan 1. Silahkan kalian buat folder baru dengan nama AngularJS. Dan
simpan di My Document. Contoh seperti ini. Saya buka dokumen baru, kayak seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Saya buka dokumen baru, selanjutnya saya buat folder baru di sini. New belajar Angular JS contohnya. Oke, berikutnya kalau seperti yang ada di latihan, copy file Angular JS dari folder Angular yang sudah kita ekstrak ke folder belajar JS. Jadi di dalam folder Angular 1.8.2 ini ada file namanya Angular JS. Ini yang kita copy, kita masukkan ke sini nih, ke folder belajar Angular. Kurang lebih seperti ini. Oke, baru selanjutnya, langkah selanjutnya, buat file dengan nama script.js dan simpan di folder belajar Angular JS. Oke, untuk yang berikutnya silakan kita buat di Visual Studio Code. Kita buka file baru seperti ini, langsung aja disimpan, Ctrl S. Selanjutnya kita simpan di folder yang tadi sudah kita buat. Diminta untuk membuat dengan nama script. Berarti di sini JS ya, JavaScript. Untuk save as tab-nya JavaScript. Berarti script.js. Script huruf kecil script.js. Nah, kurang lebih seperti ini. Baru kita simpan. Nggak ada isinya, contohnya seperti ini. Berarti nanti di dalam folder sudah ada dua file, yaitu AngularJS dan script.js. Baru selanjutnya kita diminta untuk membuat file HTML. Kita diminta untuk membuat file HTML, buat file HTML dengan nama index.html dan simpan di folder belajar AngularJS. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita buka file baru, file new. Kita simpan contohnya, kita Ctrl S contohnya, selanjutnya saya simpan di sini. Extensionnya HTML, namanya index.html. Oke, berikutnya nanti akan tersimpan ada 3 nih di folder belajar AngularJS, kurang lebih seperti ini. Baru selanjutnya kita isi filenya, kurang lebih seperti ini. Oke, kita buka contohnya Visual Studio Code-nya. Nah, kita pilih element abbreviation. Selanjutnya title-nya contohnya saya rubah. Saya sesuaikan contohnya belajar AngularJS. Belajar AngularJS. Baru selanjutnya kita bisa menggunakan JavaScript kita. Script contohnya seperti ini, nanti otomatis akan muncul di kiri kanan. Oke, yang akan kita panggil adalah file yang tadi, src. Pas kita klik seperti ini nanti akan muncul nih nama-namanya. Yang akan ditampilkan apa? Contohnya angular.js. Angular.js ini sudah ada. Oke, baru selanjutnya kita buat lagi contohnya script-nya. Script selanjutnya saya akan memanggil contohnya script.js. Saya menggunakan src. Selanjutnya script.javascript. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menampilkan pengenalan dan cara menggunakan Angular. Oke, kita gunakan contohnya H1. H2 contohnya yang saya pakai, contohnya pengenalan dan cara menggunakan AngularJS. Oke, kurang lebih seperti ini. Baru selanjutnya nanti kita simpan. Oke, kita simpan. Baru kalau sudah kita simpan, kita balik lagi contohnya ke foldernya. Oke, kita balik ke foldernya. Jadi nanti di dalam file HTML kita panggil mulai dari AngularJS-nya dan script yang ada di JavaScript-nya.
Hasilnya kurang lebih seperti apa? Nanti tinggal kita bisa menggunakan beberapa cara, salah satunya seperti yang sering kita gunakan. Untuk nge-running ya yang akan kita running adalah yang file HTML. Klik kanan, open with, selanjutnya pilih Firefox. Oke, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini kurang lebih tampilan dari aplikasi konfigurasi dasar dari AngularJS. Jadi pada prinsipnya sederhananya AngularJS ini menyatukan JavaScript dan HTML. JavaScript dan HTML nanti akan dijadikan satu. Selanjutnya JavaScript menerima input user dan mengirimkannya ke AngularJS. AngularJS menggunakan input untuk modifikasi dari file HTML itu sendiri. Oke, ini kurang lebih materi pertemuan pertama, pertemuan ke-6, di mana materi pertemuan di sini saya bahas tentang konfigurasi dasar. Konfigurasi dasar dari AngularJS itu sendiri. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.